Shalom Elohim bagi kita sekalian dimanapun berada. Di kesempatan pada hari ini saya ingin mengajak kita untuk bersama-sama membaca sabda kebenaran firman Tuhan. Tetapi pertama-tama saya ingin menyapa ketiga pribadi ilahi yang esa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam satu kesatuan. Rohnya Bapa Syurgawi yang ada di dalam dirinya Pak Eman Lagu, dan rohnya Tuhan Yesus Kristus yang ada di dalam dirinya Pak Aditya Nugrahanto, dan Roh Kudus Roh kebenaran yang ada di dalam mempelainya Ibunda Fei Hamdani. Dan shalom juga untuk semua para saksi surga, para mempelai-mempelainya, para malaikat-malaikatnya, para nabi-nabi dan rasul-rasulnya, dan anak-anak Tuhan di seluruh penjuru muka bumi. Haleluya. Ya, di kesempatan pada hari ini saya ingin mengajak kita untuk membaca sabda kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam Mazmur pasal yang ke-8, dan kita akan membacakannya dari ayat yang pertama hinggalah ayat yang ke-10. Dan ia berbicara seperti ini: untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit, Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi, sekalian juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Haleluya. Kebenaran firman Tuhan pada hari ini, ya dan amin. Di mana kebenaran firman pada hari ini ialah perikopnya adalah manusia hina sebagai makhluk mulia. Itu adalah identiti manusia di hadapan Tuhan. Identiti manusia di hadapan Tuhan adalah dihargai, dimuliakan. Identiti kita di hadapan Allah adalah berharga. Di mata Tuhan kita itu berharga, Bapak Ibu. Ia memuliakan kita yang sehina-hinanya. Kita itu seperti bunga yang mekar pada hari ini, tapi keesokan harinya sudah jatuh, berjatuhan, tidak kekal, akan binasa. Tetapi malah ia memuliakan kita, manusia yang selemah-lemahnya ini. Bahkan ia menciptakan kita serupa dengan gambarannya, dan ia juga menyatakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan manusia itu dari perhambaan dosa, sebagai suatu bukti bahwa kita manusia ini sangat-sangat berharga di hadapannya. Dan setan tidak menyukai, setan membenci bahwa sesungguhnya manusia itu berharga di mata Tuhan, karena ia sudah dibuang, ia sudah jatuh, ia sudah dibuang daripada surga. Ia mau menyakiti hati Tuhan dengan memperebutkan manusia, membingungkan manusia akan identiti sebenar mereka, sosok makhluk yang berharga di hadapan Tuhan. Setan mengacaukan kita, membuat kita lupa bahwa identiti kita sebenar di hadapan Tuhan adalah pribadi yang berharga. Dengan itu Bapak Ibu, caranya setan ini memperebutkan kita, membuat kita lupa identiti kita sebenar, ialah ia merebut, merosakkan, membinasakan DNA ilahi kita yang semula itu
dengan cairan suntikan vaksin C-19 itu ia merusak DNA ilahi kita untuk merubah identiti kita yang sebenar sebagai anak-anak perjanjian, anak-anak Allah yang dimuliakan, kepada anak-anak Lucifera, anak-anak setan. Ia mau membinasakan manusia itu, membawa manusia itu masuk bersama-sama dengannya di dalam jurang kebinasaan dengan merusak DNA, merusak identiti kita yang sebenar di hadapan Tuhan, tidak lagi sebagai anak-anak Allah, makhluk yang dimuliakan, makhluk yang berharga di hadapan Tuhan. Ia membuat kita itu tidak mengenal identiti kita, dan ia membuat kita itu berubah identiti kita di hadapan Allah. Tetapi ia dengan kasih dan cintanya sekali lagi turun di atas muka bumi ini untuk menyelamatkan kita, untuk menetralkan darah kita yang sudah dicemari oleh tanda binatang 666 itu lewat cairan suntikan vaksin C-19. Karena hampir semua umat manusia sudah menerima tanda binatang itu. Dengan itu, caranya adalah kita di dalam kerendahan hati datang kepadanya di dalam pertobatan yang sungguh-sungguh, karena waktu ini adalah waktu-waktu yang sudah urgent, Bapak Ibu. Ia datang kembali ke atas muka bumi ini, salah satunya adalah menyelamatkan, untuk menetralkan darah DNA anak-anak yang sudah dicemari oleh tanda binatang itu. Datanglah kepadanya di dalam kerendahan hati, karena ia sudah mengambil rupa manusia, berinkarnasi menjadi manusia sekali lagi, sama seperti 2000 tahun yang lalu. Ia sendiri berbicara kepada kita pada hari ini secara muka dengan muka, bertatapan muka dengan muka, di dalam pribadinya Aditya Nugrahanto. Ia datang pada zaman ini dengan nama Aditya Nugrahanto, roh yang sama, Alfa dan Omega, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 amin.